Ibu Nyai ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Boykot 107 lah. Ngapain di boykot anjir, kocak. Orang bener kok, emang sefakta itu kok. Tapi memang satu request gue, harus dicari siapa pelakunya, siapa tim kreatifnya, siapa direkturnya, siapa penanggung jawabnya. Ya harus dituntut. Dituntut, mana part 2-nya? Mana part 2-nya nih Trans 7? Kita butuh fakta yang lebih cerah lagi, lebih terang lagi. Tapi Trans 7-nya udah keburu panik duluan guys, udah minta maaf nih mereka nih. Nih, mereka minta maaf atas keteledoran katanya. Keteledoran mah tinggal bilang takdir aja kayak orang sono. Jadi menurut gue apa yang dilakukan Trans 7 ini nggak salah, karena ini adalah takdir ya guys ya. Jadi buat kalian merasa tersindir, kalian harus sabar, ya seperti kasus Ponpes yang ambruk kemarin. Buat Trans 7, tenang aja, nggak usah khawatir. Kita yang waras nggak bakalan boykot lu kok. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Kalian tim yang boykot Trans 7 atau nggak? Atau kalian yang menunggu part 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terbuka untuk Trans 7 kepada kalian. Kenapa kalian membuat konten yang mengandung framing jahat tentang kiai dan pesantren? Kalian salah tempat, kalian salah lawan. Pondok pesantren Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo itu adalah pondok pesantren big bossnya pesantren seluruh Indonesia. Sekarang ini dunia Islam, ulama, kiai, pesantren, habaib, NU, Muhammadiyah ini sedang terguncang. Apalagi ada kasus kemarin mengenai tentang robohnya pesantren Al-Ghazini. Pesantren, kiai sedang diacak-acak. Makanya timbul banyak propaganda-propaganda yang membenturkan satu sama lain. Nanti kita bahas konspirasi-konspirasinya. Apalagi akhir-akhir ini propaganda dan framing-framing bermunculan. Pesantren, perbudakan, feodalisme, pesantren gak relevan, dan lain sebagainya. Ini peristiwa yang sangat lucu sekali. Lawang kalian loh, orang yang tidak mondok malah sibuk menilai dunia pesantren. Sedangkan kami para santri di pondok sedang sibuk menimba ilmu, sibuk mengkaji hukum, dan sibuk menilai dirinya sendiri di mata Allah. Sing ngecor yo aku, sing sungkem yo aku, sing ngamplopi kiai yo aku, sing ngesot-ngesot ngarepe kiai yo aku sing lakoni wis seneng-seneng wae kok awakmu sing susah ki lha apa. Oke, di konten ini kita akan bahas tuntas. Dan inilah boykot Trans 7. Di konten lalu saya sudah membahas tentang perbudakan yang ada di pesantren. Silahkan Anda cek sendiri video sebelumnya. Sekarang ada lagi nih. Ada sekelompok orang yang ingin pesantren bubar dengan alasan tidak ada manfaat untuk bangsa dan negara. Kowok ini.
Kalau yang membuat non-muslimah wajar, karena itu musuhnya Islam, mungkin ya. Pada faktanya non-muslim malah bersatu, malah akur dengan Islam. Yang nggak masuk akal, iya yang membuat framing-framing seperti itu justru orang Islam. Ini nggak masuk akal. Ono wong Islam kok gak seneng karo pesantren, itu gak masuk akal. Saya tegaskan, benteng terakhir pertahanan kita adalah pesantren. Kalau yang tidak setuju ya silahkan. Anak-anakmu ben kena narkoba kabeh. Anak-anakmu ben do tumpak-tumpakan lanang karo wadon perapatan kabeh kono. Pertanyaannya, tapi kan banyak pesantren juga yang tidak senonoh. Pesantren yang kena kasus, kiai kena kasus pencabulan, pesantren yang ketahuan nyolong dan lain sebagainya. Banyak kan kasus-kasus di pesantren. Kalau menurut saya itu bukanlah kekurangan, justru itu bagus. Gini analoginya, perbuatan tidak senonoh yang ada di pesantren, kiai cabul, ustadz cabul, ataupun pengurus pondok pesantren cabul, mereka melakukan satu kesalahan saja langsung kena dampak dan sanksi sosial. Beda dengan orang luar. Ketika orang luar melakukan, belum tentu mereka kena sanksi sosial. Tapi karena pesantren yang notabene adalah pendidikan agama, kesalahan sekecil apapun itu akan menjadi sanksi sosial. Itu justru bagus. Itu yang menjadi pagar kita para santri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Yang kedua misalnya tawuran. Anda lihat di luar-luar seperti misalnya SMP, MTS, STM, SMK dan lain sebagainya. Banyak sekali marak tawuran. Tawuran pemuda, tawuran remaja. Tapi apakah kalian pernah melihat tawuran antar pondok? Gak ada. Karena pondok diajarkan adab dan tawadu. Saya tegaskan sekali lagi, pesantren adalah satu-satunya lembaga yang punya otoritas untuk mendalami bahkan mengkritisi ilmu Islam, ilmu fikih, ilmu akidah, serta penyesuaian hukum Islam di masa sekarang. Tidak ada selain pondok yang punya otoritas. Makanya ada konten-konten yang berkeliaran menyatakan bahwa pesantren tidak ikut andil dan terkesan diam saja di tengah-tengah kehancuran bangsa. Itu jelas keliru, Anda salah besar. Saya juga pernah ikutlah beberapa kali di lembaga Bahsul Masail, baik itu di bawah naungan NU ataupun naungan Kaliber Pesantren. Banyak pembahasan tentang segala macam perdebatan di masa kini dan apa hukum yang harus diambil. Jangan bilang gak ada sikap pesantren, gak ada mbahmu. Di lembaga pesantren atau di lembaga Bahsul Masail banyak kita membahas tentang hukum ini, hukum itu di masa sekarang yang memang notabene di hukum fikih tidak ada. Misal hukum Shopee Pay Later, hukumnya kita jual beli online emas, itu banyak. Tapi bedanya apa? Bedanya yang viral di TikTok iku konten-konten sing propaganda ngene iki. Sing apik-apik ngono kuwi malah gak viral, ya toh? Makanya coba carilah. Cari konten-konten pesantren, konten-konten Nahdlatul Ulama yang membahas masalah bagaimana caranya kita itu hidup di masa sekarang, tapi dengan hukum dan ketentuan yang telah Allah buat. Jadi kamu jangan melihat pesantren tentang covernya saja, santri lemah lembut, santri utak-utuk, sopan santun, seolah-olah tak berilmu. Percuma punya ilmu tapi buat konten gak mencerminkan etika dan keilmuan seperti itu. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah masalah feodalisme. Pesantren dituduh bahwa dia melakukan feodalisme, melakukan perbudakan, anak-anak kecil, eksploitasi anak, disuruh ngecor dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu. Feodalisme itu apa sih? Feodalisme itu beda dengan adab, bos. Feodalisme adalah sistem sosial yang didasarkan pada hierarki, hubungan di antara atasan dan bawahan yang kaku dan sepihak. Feodalisme terjadi ketika ada unsur eksploitasi atau pengekangan kebebasan berpikir dan bertindak. Itu namanya feodalisme. Tapi di pesantren, apa itu adab? Adab itu adalah etika dalam pergaulan. Akan sangat bodoh, sangat gowok, sangat salofuk, dan sangat bahaya ketika adab disebut sebagai feodalisme. Nanti lama-lama orang tidak punya adab. Lalu pertanyaannya, kenapa di luar negeri tidak ada pesantren, tidak ada orang yang ngesot-ngesot? Ya bisa maju, seperti contohnya Jepang. Nggak ada di Jepang ngesot-ngesot. Adab itu bukan begitu konsepnya. Analogi sederhana begini. Ketika anakmu lewat di depan orang yang lebih tua yang sedang duduk, kamu lebih suka anakmu bersikap seperti apa? Berjalan menegakkan badan dan kepala atau merendahkan diri dan merunduk? Itu bisa kamu jawab sendiri. Jadi kenapa santri seperti itu? Sedangkan di luar negeri tidak ada. Ya karena santri hidupnya di Indonesia. Standar ada di Jawa terutama. Dari zaman dulu ya kayak gitu. Walaupun mungkin banyak yang terlalu berlebihan, tapi kita kritisi, bukan malah menuduh itu sebagai feodalisme. Tidak ada kiai ngongkon
anak buahnya ngongkon santrinya untuk ngesot di depannya, tidak ada. Itu kemauan mereka sendiri karena mereka punya adab dan etika. Maka itulah cara santri hormat kepada kiai. Andaikan pesantren ada di Jepang, ya mungkin cara hormatnya ya cuma ruku sejenak sambil bilang hai hai gitu. Andaikan pesantren ada di India, mungkin cara penghormatannya ya meletakkan tangan di dada sambil bilang namaste, namaste gitu. Andaikan pondok pesantren itu ada di Arab, mungkin ya mungkin cara penghormatannya adalah memeluk dan mencium bahu, pelukan cium bahu. Kalau pesantren ada di Amerika atau Eropa, ya mungkin cara penghormatannya dengan berdiri tegak. Sir. Lah maksud Anda kalau santri tidak boleh seperti itu, cium tangan, tunduk kepada guru. Maksudmu ini kon ngadeg kayak wong Amerika, kayak wong Eropa. Lah kamu itu bangsa Indonesia apa bukan? Gitu loh. Gitu aja kok nggak paham sih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kiai yang kaya raya. Nah ini banyak sekarang. Memang pesantren atau kiai zaman sekarang itu lebih memilih jalur kaya timbang jalur sederhana. Jangan samakan kiai sekarang dengan kiai-kiai masa dulu yang wirainya terus zuhudnya luar biasa. Karena sekarang orang yang kaya, orang yang miskin itu pasti direndahkan. Kita itu serba salah. Kaya salah karena seolah-olah tidak wirai, miskin juga salah karena seolah-olah gagal dalam hidup. Lah terus aku kon piye? Maksudmu aku kon piye? Banyak pondok pesantren yang punya beasiswa, banyak pondok pesantren yang murah, bahkan banyak pondok pesantren yang menggratiskan pesantrennya. Padahal proses belajar mengajarnya tanpa henti dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi tanpa henti. Contoh sendiri, saya adalah alumni Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo. Di sana tidak ada SPP bulanan, itu tidak ada. Bahkan untuk iuran listrik saja cuma 6.000 per bulan. Coba bayangkan. Itu pun sama Abah Kiai Thaifur Mawardi tidak boleh ditinggikan lagi, dinaikkan lagi, tidak boleh. Jadi sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa Kiai itu nggak pernah dapat gaji dari ngaji, dari ngajar itu tidak pernah. Mungkin kalau sekolah iyalah, tapi kalau pondok pesantren ngajar, mayoritas Kiai di Indonesia tidak pernah sepeser pun mentarif apa yang telah diberikan ilmunya kepada santri-santrinya. Kalau dibandingkan dengan sekolah setahun misalnya, berapa coba? Padahal sekolah itu cuma dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang. Sedangkan pesantren itu 24 jam full. Mana ada orang tua yang bisa menghandle anaknya 24 jam full selain di pesantren? Gak ada. Lah terus emangnya salah kalau saya misalnya sebagai santri memberikan bisyarah kepada kiai saya sebagai balas budi karena dulu beliau ikhlas mengajar saya tanpa pamrih. Seolah-olah kalian memaknai itu semua hanya dengan matematika dunia. Maksudnya apa? Seolah-olah yang dapat gaji, yang dapat uang itu ya karena kerja. Yang nggak kerja yang nggak dapat uang, gitu loh. Loh, kalian salah. Tidak bisa pondok pesantren dipandang seperti itu, tidak bisa. Inilah kegagalan Trans 7. Seharusnya dianalisa dulu. Apa maksudnya, apa kondisinya, dan apa tujuannya. Apa mungkin karena kalian aja yang nggak suka dengan pondok pesantren, makanya mengarahkan propaganda dan framing seperti itu. Jadi sebenarnya propaganda seperti ini itu sudah banyak ya. Ya walaupun kecurigaan ini tidak ada dasarnya, tapi polanya ya hampir sama lah. Silahkan Anda pikir sendiri, saya tidak mau menuduh siapa-siapa. Jangan-jangan orang-orangnya ya sama. Tapi nggak tahu juga deh, ya coba. Yang pertama dulu saya ingat ada propaganda yang disemarakkan, yang disponsorkan, yaitu Islam teroris, marah tentang teroris. Lalu setelah itu teroris nggak laku, lalu Islam ekstremis nggak laku, lalu Islam radikal. Karena menyerang Islam dari luar tidak bisa kan ya, menyerang Islam karena Islam terlalu kuat karena di dalamnya ada pesantren. Lalu yang diserang adalah orang-orangnya, orang-orang muslimnya. Dibenturkan habaib dengan kiai dengan ormas satu dengan ormas lain, ya kan? Viral itu. Nah, sekarang benteng terakhirnya, karena mereka sudah mengetahui benteng terakhirnya yaitu pesantren dan ulama, maka yang diserang adalah pesantren dan ulama. Nah, kalau benteng ini rubuh maka sudah lenyap, hancur semuanya. Tapi ya nggak masalah. Silahkan kalau Anda mau menyerang pesantren, menyerang kiai, silahkan. Anda akan tahu sendiri. Karena inilah benteng yang paling kuat, inilah benteng terakhir. Kalau mau mencoba ya silahkan. Yang nomor selanjutnya, saya akan memberikan sikap saya, sikap kita sebagai santri, bagaimana menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Jadi saya mencium bau-bau tidak sedap.
Jadi saya minta kepada seluruh santri hati-hati. Jangan-jangan kalian sudah masuk ke dalam perangkap. Tetaplah tunjukkan ketegasan kalian, tunjukkan kehebatan kalian, tapi hati-hati. Tetap tunjukkan sportivitas, jangan sampai terpancing. Akibat media bebas, sekarang melakukan hal kecil apapun aja bisa semakin jelek. Apalagi kita yang kalangan santri. Tetap kawal, tetap tegas, tapi jangan gegabah. Kalian pahamlah maksud saya. Hati-hati, dunia sekarang berbeda dengan dunia yang dulu. Sekali kalian salah langkah, maka habislah nama santri. Untuk yang terakhir, saya ingin berpesan kepada seluruh teman-teman, seluruh media, seluruh santri. Kita tidak sedang menonton edukasi. Kita sedang menonton provokasi. Bukan kritik, tapi ejekan. Bukan analisis, tapi penghinaan. Trans 7 baru-baru ini menayangkan konten yang menyinggung pesantren dan kiai. Santri dijadikan bahan lelucon. Kehidupan pondok dijadikan komedi murahan. Media yang seharusnya mendidik malah menebar prasangka. Ketika kamera menyala, nurani mereka mati. Mereka lupa yang mereka olok bukanlah figur biasa. Itu kiai, itu guru bangsa panutan umat. Itu santri yang hidup dengan doa, bukan dengan sensasi. Lucu? Tidak. Cerdas? Juga tidak. Yang ada hanyalah keangkuhan. Mereka berani karena disiarkan nasional. Padahal yang mereka lakukan hanyalah menyebar kebencian dengan label hiburan. Publik tidak bodoh, santri tidak bodoh. Kita tahu batasan antara kritik dan penghinaan. Kritik membangun dengan data, provokasi menyerang dengan kata. Dan Trans 7 hari ini jelas memilih jalan yang kedua, yaitu provokasi menyerang dengan kata. Sekarang mereka sudah meminta maaf, tapi maaf saja tanpa perbaikan hanyalah formalitas. Video sudah viral, luka sudah menyebar, kepercayaan publik rusak. Dan itu bukanlah hal yang bisa diperbaiki hanya dengan satu permintaan maaf, apalagi hanya dengan selembar kertas. Media besar seperti Trans 7 punya tanggung jawab moral. Setiap kata di layar bisa memicu amarah atau membuka pikiran. Mereka menodai makna jurnalistik dengan rating dan sensasi. Santri tidak butuh pujian, tapi mereka juga tidak pantas dijadikan bahan olok-olok. Pesantren bukan tempat hina, tapi tempat lahirnya moral bangsa. Kalau media tidak paham itu, maka mereka yang sebenarnya buta. Memang banyak yang perlu dibenahi dari pesantren. Banyak bermunculan kiai-kiai gadungan, kiai-kiai yang tidak ngalim, yang berhasil mendirikan pesantren-pesantren gadungan, pesantren-pesantren yang hanya gedok. Banyak pesantren-pesantren bermunculan yang memiliki paham menyeleweng. Banyak pesantren-pesantren yang dikira baik ternyata cabul. Silahkan kritik, silahkan bawa ke ranah hukum. Tapi tak pantas rasanya kalau memukul rata semua pesantren sama. Kau menghina atas nama seluruh pesantren Indonesia. Kau salah, kawan. Selama ini santri diam bukan karena mereka takut. Tapi inilah salah satu keberhasilan para ulama mendidik adab yang harus lebih dulu dijunjung tinggi daripada ilmu. Bukan seperti orang-orang kalian yang berilmu tapi menayangkan hasil keilmuan tanpa adab dan etika. Kepada Trans 7, pikir sebelum bicara, teliti sebelum tayang. Ini bukan urusan marah, ini bukan urusan benci, ini soal batas. Dan kali ini kalian sudah melewati jauh sekali. Karena kalian bukan YouTuber, bukan TikToker, kalian TV nasional yang tidak ada seorang pun di Indonesia yang tidak kenal dengan Trans 7. Maka bertanggung jawablah. Salam dari saya, Rizik Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati, ini khusus untuk Trans 7 terkait dengan viralnya masalah kiai di pesantren. Saya seorang santri sampai sekarang, berasal dari Lampung Timur. Ini pertama, mohon untuk siaran-siaran berikutnya jangan sudutkan kiai-kiai. Walaupun saya tidak pernah mondok di Lirboyo, itu sebagai santri saya juga merasa Anda menyakiti guru-guru kami, para pesantren, para santri. Bahkan perlu Anda ini minta maaf ke seluruh kiai dan pesantren, karena kami semua merasa tersakiti. Kalau Anda tidak mengerti soal dunia kiai itu banyak sekali yang kaya karena mempunyai banyak usaha.
Ada yang kaya karena memang dia diberi, punya mobil dia dikasih. Ada yang kiai itu punya tambak banyak, ada kiai punya ladang banyak, ada kiai yang berdagang juga banyak. Jadi kalaupun memang ada orang mau sedekah dengan kiai, itu nggak ada aturannya orang harus kiai yang bersedekah, tapi semua juga bisa saling bersedekah. Kiai jelas bersedekah ilmu, bersedekah harta, tenaga, pikiran ke seluruh santri. Akhirnya feedback yang diterima kiai itu, ya kadang-kadang kiai mendapat sedekah, dan penerima maupun pemberi itu sama-sama dapat pahala dan lain-lain sebagainya. Kalau intinya, kalau jenengan tidak paham soal kiai di pesantren, jangan komentar negatif, karena itu menimbulkan kegaduhan di seluruh negeri, bahkan di negara-negara lain. Demikian, tetap bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.